Ada lagi di dalam riwayat yang lain tuh bukan Sumamah, orang lain diikat di masjid 3 hari. 3 hari di masjid, diikat di tiang masjid, nengok orang Islam, terus dia syahadat, masuk Islamnya. Diikat itu bukan tadi masih kasih makan, diuus semuanya. Makannya disuap, minumnya pun dituangkan, semua diuus. Bukan diikat biolapo. Kalau macam itu orang kafir masuk ke dalam masjid bukan tambah masuk Islam, bukan dapat hidayah, tambah menjadi kafir pula dia lepas itu. Karena dia disiksa. Tapi sebaiknya ketika di masjid itu diurus. Ini hal-hal yang diperbolehkan di dalam masjid. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tofa fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimur rukna bimihjan. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada saat haji wada' itu, beliau tawaf di atas untanya. Beliau mengistilam pojok Ka'bah itu dengan tongkatnya. Beliau mengistilam pojok Ka'bah itu dengan tongkatnya. Beliau memakai kendaraan. Apabila ada hajat, kendaraan itu boleh dibawa ke dalam masjid. Ini unta ini bega kadang dia kencing. Kalau Honda paling tidak, paling menetes aja nyo. Oli atau bensinnya. Kalau dia ada hajat, kendaraan itu boleh dibawa ke dalam masjid. Sama lah orang yang tak bisa berjalan, kendaraannya apa? Kursi roda. Kursi roda boleh dibawa ke masjid. Jadi kendaraan ini boleh dibawa ke masjid ketika ada hajat. Umpamanya seperti di Masjid Nabawi kan ada untuk orang tawaf yang unsur itu kan ada kayak mobil, ada kayak Honda. Memang diperbolehkan, Mbak. Kadang kalau di Masjid Nabawi itu memang ada khusus mobil kayak mengantar jemput orang. Khusus masuk masjid. Biasa aja dia. Ataupun kendaraan untuk pembersih masjid. Masuk aja di Masjidil Haram. Di pelataran tawaf masuk. Ini mesin pengepel. Karena itu kendaraan ya. Dikendarai. Jadi hal-hal yang seperti ini diperbolehkan apabila ada hajat. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat, jawabannya tak boleh lah. Oh takut Honda hilang, masukkanlah ke dalam masjid. Ini tak boleh yang macam ni. Tak boleh. Ini sesuatu yang diperbolehkan di dalam masjid. Kemudian ada yang tidak diperbolehkan. Ketika kita berada di dalam masjid itu ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Satu lagi yang diperbolehkan. Satu lagi yang diperbolehkan di dalam masjid. An Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar marra bi Hasan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjidi. Falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fi man huwa khairum minka. Tsumma tafata ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala anshudukallah asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Suatu ketika kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar berjalan melewati Hasan. Bukan Hasan cucu Nabi ya. Ini bukan Hasan cucu Nabi. Ini adalah Hasan ahli syair. Hasan yang pandai melantunkan syair. Ketika Umar berjalan melewati Hasan, ketika itu Hasan sedang bersyair di dalam masjid. Sedang bersyair di dalam masjid. Umar tegur perilaku Hasan ini. Pula nyanyi-nyanyi di masjid.
Kata Hasan radhiyallahu anhu, dulu saya pernah melantunkan syair di masjid ini, yang ketika itu ada orang yang lebih mulia daripada kamu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan menoleh kepada Abu Hurairah seraya mengatakan, saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah, hai Abu Hurairah, pernah tidak kamu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, hai Hasan, balaslah syair orang-orang kafir untuk membela aku. Ya Allah, ya Tuhanku, dukunglah Hasan dengan Jibril, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah menjawab, ya, saya pernah mendengarnya. Awal-awal orang-orang kafir itu menghina Nabi, meremehkan Nabi. Ada dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim juga diterangkan bahwasanya yang mengolok-olok itu, yang menjelek-jelekkan itu adalah Abu Sufyan ketika dia belum Islam. Diolok-olok oleh Abu Sufyan dengan syair. Orang Arab ini, kalau orang itu diolok-olok dengan syair lebih sakit lagi daripada dia kena perangi. Kalau dia kena marah, dicaci maki, dihina, dipukul, itu tak sakit. Sakitnya hanya terasa pada badannya saja, di luaran saja. Tapi ketika orang itu menghina, mencaci maki, merendahkan pakai syair, wah, itu orang Arab tuh sakitnya masuk ke dalam. Maka Nabi telah dihina dengan syair-syair yang dibuat Abu Sufyan, yang dibacakan oleh Abu Sufyan. Mendengar itu Nabi SAW pun memerintahkan kepada Hasan, Hasan, kamu kan ahli syair, balas syair Abu Sufyan, balas syair orang-orang kafir yang menghina aku itu. Maka Hasan pun membalas syair-syair yang dibuat oleh orang-orang kafir. Syair itu isi-isinya adalah membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya adalah nasab yang sempurna dari Quraisy, berbeda dengan Abu Sufyan. Bapaknya itu adalah budak yang diakui oleh orang Quraisy. Di syair itu diceritakan diantaranya seperti itu. Sehingga Abu Sufyan itu lebih sakit lagi keadaannya. Ketika dia menyakiti Nabi dengan syair, balasannya itu lebih sakit lagi. Dengan syair itulah Nabi SAW dimuliakan, dihormati, karena bagusnya syair yang dibuat oleh Hasan. Dimuliakan, dihormati, dan orang-orang Arab itu memang menyenangi hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang yang bersyair, bagus syairnya, oh, dengar semuanya. Jadi bersyair ini diperbolehkan di dalam masjid. Syair yang mendorong seseorang itu untuk mencintai Nabi, untuk membela agama. Tapi kalau syair-syair kekasih yang butuh itu taklah. Syair-syair tentang kemuliaan-kemuliaan Islam, tentang kemuliaan-kemuliaan para sahabat ini diperbolehkan. Jadi kita menyandungkan di dalam masjid diperbolehkan. Ini syair diperbolehkan. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi, yang tidak diperbolehkan di dalam masjid, diantaranya adalah jual beli. Jual beli ini tidak boleh di dalam masjid. Suatu ketika, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha anit tahalluki yaumal jumu'ah qabla sholati wa anis syira'i wal bai'i fil masjidi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencukur rambut atau menggundul kepala ini sebelum sholat Jumat. Nah, gundul rambut sebelum sholat Jumat itu dilarang. Dan Nabi melarang jual beli di dalam masjid. Menggundul rambut sebelum Jumat, sebelum sholat Jumat itu dilarang. Kemudian jual beli di dalam masjid juga dilarang. Dalam hadis yang lain, naha annana syudil ash'ar fil masjid.
Selain yang dilarang itu ada syair juga dilarang apabila syair itu tidak ada kebaikan-kebaikannya. Nah, ini dilarang. Syair yang tidak ada kebaikan-kebaikannya dilarang. Kemudian jual beli di dalam masjid dilarang. Kalau ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar orang itu tidak memperoleh keuntungan dari jual belinya. Apakah dia berjual beli lewat telepon? Begapo lah. Jadi pula asah boleh. Tak boleh di dalam masjid. Keluar kalau nak akad jual beli. Jadi ini perkara yang tidak diperbolehkan di dalam masjid. Saya rasa demikian saja pembahasan ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang perkara-perkara yang apa yang boleh di masjid, apa yang tidak boleh di dalam masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.